Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Pada video kali ini guys, kembali aku bakal bahas alur cerita manga Jujutsu Kaisen, tepatnya di chapter 201 sampai 202. Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 201 dibuka dengan memperlihatkan terjadinya sebuah perdebatan di antara sang presiden Amerika dengan salah satu bawahannya bernama Cyrus Vale setelah mengetahui kalau penyihir Jujutsu merupakan sumber energi baru paling bersih dalam sejarah umat manusia. Dalam perdebatan itu, jika melihat dari gestur tubuh dan ucapannya, nampak sang presiden ini kurang begitu setuju apabila negaranya harus menculik warga sipil Jepang sebagai eksperimen dengan memakai kuasanya. Tentunya, ia berpikir jika hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi, Cyrus terus mencoba meyakinkan sang kepala negara tersebut supaya dia menyetujui rencana itu dengan alibi kalau para penyihir Jujutsu bisa menjadi sumber energi yang dapat diperbaharui. Kalau planning ini menjadi kenyataan, ia membayangkan akan banyak problem yang bisa terselesaikan. Menurut Cyrus, mereka butuh banyak sampel untuk eksperimen karena mereka tak boleh tertinggal dari Cina, Rusia, termasuk negara yang memonopoli energi seperti Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya tentang energi alternatif satu ini. Jika ini dibiarkan, Cyrus khawatir ada banyak negara yang akan tertarik. Jika salah satu dari mereka bertindak, maka akan makin banyak negara yang mengikuti hanya agar tak tertinggal. Dan tak lama, bukan hanya soal apakah mereka itu penyihir Jujutsu, namun seluruh dunia akan mulai memburu warga Jepang. Jadi bagi Cyrus, ini bukanlah menculik, tapi ini justru melindungi. Jika Amerika memonopoli informasi ini, maka Amerika dapat bertindak sebelum negara lain terlibat dan melindungi penyihir Jujutsu Jepang. Mendengar penjelasan panjang dari Cyrus, sembari tersenyum, Kenjaku pun setuju kalau ini memang pilihan yang paling manusiawi. Dengan detail, sang orang tua Yuji pun membeberkan sebuah fakta bahwa para penyihir Jujutsu merupakan minoritas dalam populasi Jepang. Dan di bulan November nanti, mereka dalam jumlah besar akan berkumpul dalam satu tempat. Jadi, kesempatan ini takkan terjadi dua kali. Akhirnya, dengan segala pertimbangan, sang kepala negara Amerika pun berencana harus meningkatkan pengawasan di perkotaan Jepang. Selain hal tersebut, sang presiden pun berpikir jika orang yang mengaku bernama Suguru Geto ini bernegosiasi dengan negara lain, maka dia pun akan menjadi target. Jadi, menurutnya dirinya dan yang lain setidaknya harus melindungi warganya sendiri. Sebagai langkah awal untuk mempersiapkan rencana besar ini, sang presiden pun kemudian mulai meminta pendapat kepada legend pasukan militer Amerika Serikat bernama Gary soal berapa banyak pasukan yang akan mereka butuhkan untuk melaksanakan rencana ini. Pada awalnya, Gary terlihat seperti menolak keras permintaan sang presiden yang seolah-olah ingin menyerahkan rencana penculikan penyihir Jujutsu ini kepada tentara. Tapi tak lama, karena Gary adalah prajurit profesional, jadinya dia butuh perintah yang jelas dari sang presiden. Kemudian, Gary pun bertanya kepada Kenjaku tentang si rambut putih bernama Gojo Satoru. Dia ingin mengetahui apakah penyihir tersebut termasuk abnormal bagi para penyihir. Kenjaku pun menjawab bahwa seperti apa yang Gary bilang, Gojo Satoru itu sebuah keanehan. Tapi di bulan November nanti, dia akan tersegel dan tak bisa bertindak apapun. Setelah mendengar jawaban Kenjaku, menurut Gary satu kompis saja sepertinya sudah cukup. Dan mereka nantinya akan masuk dari markas udara Yokota memakai jadwal peluncurannya. Setelah dirasa masalah jumlah prajurit yang dibutuhkan telah usai, kemudian Gary pun lanjut bertanya kepada Cyrus. Ia berkata, apa 5 lusin penyihir sudah cukup? Cyrus pun menjawab kalau jumlah tersebut itu sudah cukup. Merasa kalau masalah itu menurutnya bisa diselesaikan semudah ini, lalu dengan sombongnya pemimpin prajurit ini pun berkata bahwa mereka mungkin esper atau semacamnya. Tapi pada akhirnya mereka masih tetaplah orang amatir. Mereka bukan tandingan tentaranya.
otot dan peluru takkan bisa mengalahkan itu. Mendengar pernyataan sombong Gary, sembari tersenyum Kenjaku cukup setuju dengan apa yang dikatakannya, karena bahkan dalam pertarungan penyihir, faktor penentu pada akhirnya tetaplah kekuatan tubuh. Tapi, Kenjaku memperingatkan Gary, mereka butuh setidaknya 800 orang atau 1 batalion. Bukannya mempercayai ucapan dari Kenjaku, Gary malah menganggap orang Jepang itu terlalu cemas dan pengecut, seakan-akan dia menganggap enteng masalah yang akan dihadapinya. Karena merasa diremehkan, akhirnya Uraume pun meminta Gary supaya mencobanya terlebih dahulu dengan dirinya dan Kenjaku yang juga merupakan seorang penyihir. Kemudian, di panel selanjutnya diperlihatkan demi sebuah pembuktian, akhirnya pertarungan dadakan antara Kenjaku melawan prajurit yang ada di gedung pun dimulai. Menurut laporan dari Gary, kantor Opal saat ini dijaga ketat oleh agen Secret Service yang paling elit bernama Counter Assault, disingkat dengan Tim Cat. 15 prajurit, semuanya dilengkapi dengan rompi anti peluru dan senapan serbu. Selain mereka, ada juga divisi paramiliter bernama Central Intelligence Agency yang disingkat menjadi CIA. Lalu, Special Activity Center yang disingkat menjadi SEC, di mana grup itu adalah kelompok operasi rahasia paling hebat di dunia. Semua anggotanya memiliki 8 atau lebih pengalaman militer dan latihan operasi khusus. 30 agen SEC dibagi menjadi 3 tim bersama dengan tim Secret Service. Jadinya sekarang ada 45 elit yang mencegah pergerakan orang bernama Suguru Geto. Menurut Gary, dia tak punya pilihan lain untuk keluar dari kantor Oval di sayap barat untuk sayap timur di sini. Di sisi lain, ketika Uraume menawarkan bantuan kepada Kenjaku, seketika Kenjaku pun dengan santai menolaknya. Ia berkata jika ingin memberikan kesan seperti apa penyihir Jujutsu itu, maka teknik Getolah yang paling cocok. Sementara itu, setelah para warga sipil dievakuasi, Gary pun menjelaskan kepada sang presiden jika izin untuk menembak sudah diberikan, dan prajurit akan akhiri ini tanpa sang presiden perlu melihat wajah mereka. Menurut Gary, orang Jepang harusnya tetap membuat mobil dan anime saja. Saat ditanya tak bisakah kau pakai cara yang lebih manusiawi, Gary pun menjawab tidak. Yang mereka cari itu bukanlah kemenangan, tapi kemenangan yang telak. Karena ini adalah Amerika. Sesaat setelah mengatakan itu, tiba-tiba prajurit-prajurit yang Gary katakan hebat satu persatu mulai berjatuhan dari atas langit. Nah, hal itu bisa terjadi lantaran adanya serangan dari sesosok kutukan bertubuh besar yang memiliki 4 lengan. Dan dalam sekejap mata, Kenjaku berhasil mengalahkan 45 prajurit hanya dengan dirinya seorang. Ia pun berkata, "Baiklah, mari kita akhiri rapat ini. Saatnya untuk memburu para penyihir Jujutsu." Kemudian masuk ke chapter berikutnya, di mana di sini diperlihatkan sang penyihir tingkat spesial Yuki Tsukumo sedang mengobrol dengan Master Tengen tentang calon vassal Star Plasma yang gagal bergabung, yaitu Amane Riko. Dalam percakapan ini, Yuki terlihat begitu naik pitam dan sangat penasaran kenapa Tengen mengambil resiko dan menolak penggabungan. Lalu, sang sosok paling agung ini pun dengan rinci menjelaskan kalau dirinya tak menolaknya seperti menolak kenyataan. Bergabung dengan vassal Star Plasma hanya akan mereset tubuh abadinya dan menghentikan evolusi yang berkembang, karena waktu dan tak ada jaminan dirinya takkan menjadi bencana bagi umat manusia jika berevolusi. Namun walau begitu, jika penggabungan gagal dan egonya menyebar melebihi tubuhnya pada akhir evolusi, maka dirinya akan bisa mempertahankan akal sehatnya dengan teknik precise seperti ini. Tengen pun merasa kalau tak terhindarkan lagi sesuatu semacam ini pasti akan terjadi. Mendengar semua penjelasan dari makhluk bermata 4 tersebut, seketika membuat Yuki pun terlihat sangat bernafsu. Ia sepertinya tidak bisa menerima kalau Master Tengen membuat anak-anak harus menanggung beban karma dan memanfaatkan sejarah mereka. Dan di saat gagal, Master Tengen dengan entengnya mengatakan tak bergabung pun tidak apa-apa. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, Yuki ini benci kepada Master Tengen karena mungkin makhluk tersebut agak pelin-pelan dalam mengambil keputusannya. Ia pun mengatakan, jika grup religius tak memutuskan untuk membunuh vassal Star Plasma dan malah melindunginya, maka Yuki pasti akan ada di pihak mereka.
Dan fakta menariknya di sini guys, ternyata Yuki pun merupakan seorang mantan Fasa Star Plasma. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan pada tanggal 16 November jam 12 siang di atas Tomb of the Star, nampak Kenjaku berhasil memasuki perisai. Di sana, ia ternyata sudah disambut oleh sang pengguna teknik kutukan darah yaitu Choso. Kenjaku lalu bertanya, "Di mana Tengen?" Choso pun menjawab bahwa si jempol cerewet itu tak mau bertemu dengannya. Mendengar ucapan dari saudara Itadori Yuji, Kenjaku pun berspekulasi jika Choso pasti adalah prajurit yang bisa dikorbankan. Jadi ia memintanya supaya berusaha sebaik mungkin karena Cooling Game sudah memenuhi tujuannya. Maka persiapan untuk penggabungan semua non-penyihir di Jepang telah berakhir. Nah, informasi yang diberikan oleh Kenjaku ini pun sepertinya membuat Choso begitu terkejut dan menimbulkan rasa penasaran tentang bagaimana keadaan sang adik. Apalagi, Kenjaku tanpa ragu menjelaskan jika dirinya menangkap Tengen di sini, maka negeri ini akan menemui akhirnya dan malah mungkin juga seluruh dunia. Sebagai bukti, Kenjaku pun ingin memperlihatkan kepada Choso tentang satu kemungkinan akhir dari masalah ini. Kemudian, Kenjaku pun mengajak Choso masuk ke dalam sebuah gedung teater. Di sana, sembari memperlihatkan sebuah rekaman, Kenjaku pun berkata ketika di Shibuya, Yuki Tsukumo menjelaskan jika bergabung dengan Tengen, maka itu dapat mengoptimalkan energi kutukan, yang artinya adalah menjadi seorang penyihir. Dan inti dari pembicaraan tersebut, Kenjaku berencana ingin memproduksi energi kutukan jenis baru yang katanya bisa terlahir dari meningkatkan arwah terkutuk ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, dirinya punya harapan besar untuk campuran antara arwah terkutuk dan manusia seperti Choso. Selain itu, setelah berevolusi, Tengen akan lebih seperti arwah terkutuk daripada manusia. Jadi jika semua non-penyihir di Jepang bergabung dengan Tengen, Kenjaku rasa Tengen akan menjadi arwah terkutuk yang bisa memiliki energi kutukan ratusan juta orang dan mungkin akan mirip seperti Uzumaki yang mampu mengambil sesuatu. Setelah keluar dari gedung teater, Choso pun sekali lagi ingin mengetahui apa yang sebenarnya Kenjaku inginkan, apa yang Kenjaku dapat dari semua ini, dan apa yang memotivasinya. Dengan santai, Kenjaku pun lalu menjawab bahwa dirinya hanya sekedar kagum. Jika energi kutukan yang terkumpul dari ratusan juta orang itu ternyata hanya berwujud wajah aneh seperti om-om itu, maka dirinya pasti akan tertawa. Mengetahui jika tujuan dan motivasinya hanya seperti sebuah lelucon, tentunya hal itu pun membuat Choso begitu murka, dan dia siap menyerang penjahat itu dengan teknik Virgin Blood. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 201 sampai 202. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.